Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ayah bunda, selamat datang kembali di channel Menjadi Cerdas. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi lagi yang berbeda dengan aplikasi sebelumnya, di mana dengan aplikasi ini kita bisa melihat lokasi dan riwayat lokasi di mana anak kita berada. Kita bisa tahu apakah anak kita berada dalam bahaya atau dan lain sebagainya, mencari ponsel anak ketika hilang. Di samping itu, dengan aplikasi ini menyediakan fitur di mana kita dapat mendengarkan suara di sekitar ponsel anak kita. Kita bisa mengetahui apakah mereka baik-baik saja, mendapatkan notifikasi ketika anak kita pergi meninggalkan rumah ataupun kemana mereka pergi. Kita juga bisa mengirim sinyal keras ke ponsel mereka apabila mereka kehilangan ponselnya. Di samping itu, aplikasi ini juga memiliki fitur kita bisa melihat statistik penggunaan aplikasi yang digunakan oleh anak kita dan juga bisa mengirim sinyal SOS, yaitu sinyal yang bisa dikirimkan ketika anak kita dalam bahaya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini supaya teman-teman dan ayah bunda tidak ketinggalan video-video lainnya. Penasaran nggak sih gimana aplikasinya dan kelebihan dari aplikasi ini? Yuk kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Nama dari aplikasi ini adalah Find My Kids. Bisa teman-teman dan ayah bunda temukan saja di Play Store. Silahkan kita masuk ke aplikasinya. Kemudian di sini kita akan diarahkan ke menu hubungkan perangkat anak untuk melihatnya di peta. Nah, di sini terdapat 3 fitur. Yang pertama adalah kita bisa menghubungkan ponselnya. Kemudian yang kedua, apabila dia punya jam tangan gitu ya, smartwatch, kita juga bisa menghubungkannya. Dan juga ada fitur apabila anak kita tidak memiliki jam tangan GPS dan ponsel. Langsung saja kita aktifkan hubungkan ponsel anak. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan email. Namun kelebihan dari aplikasi ini adalah ini bersifat opsional, jadi kita tidak diwajibkan juga memasukkan alamat email kita. Jadi kita langsung saja masuk, saya menyetujui ketentuannya. Kemudian silahkan pilih selanjutnya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk melihat anak kita di peta, kita diminta untuk menginstal aplikasi bernama Pingo di ponsel anak kita dan memasukkan kode ini. Nah, setelah kita memasukkan kode ini, barulah kita bisa terhubung dengan ponsel anak kita. Oke, baiklah, sekarang kita sudah berada di handphonenya si anak dan di sini aplikasi Pingo-nya itu sudah terinstall ya. Kita buka saja aplikasi Pingo-nya. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukkan kode yang sudah diberikan di handphonenya si orang tua tadi. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan usia anak kita. Anggap saja misalnya anak kita sudah berusia 8 tahun misalnya. Kemudian kita pilih konfirmasi dan terima ketentuan. Oke, sudah. Sekarang di sini adalah tampilannya. Halo, sekarang kami perlu mengatur ponselmu untuk bisa bekerja dengan baik ya. Jadi kita diminta juga ya untuk mengatur beberapa settingan perizinan dari handphonenya agar aplikasi ini berjalan dengan baik. Silakan atur ponsel. Pingo menggunakan lokasi perangkat di latar belakang. Agar pelacakan lokasi tetap bekerja, Pingo mengumpulkan data lokasi meskipun aplikasi ini ditutup dan ketika anak tidak menggunakannya. Silakan oke dan pilih izinkan. Kemudian silakan diizinkan saja. Kemudian akses ke mikrofon juga izinkan. Pesan pop-up juga silakan diizinkan. Lakukan langkah berikut ini untuk mengizinkan akses ke statistik aplikasi. Kemudian silakan buka pengaturannya dan diaktifkan aja. Mode administrator silakan diaktifkan. Jalankan otomatis juga silakan diatur.
Aplikasi latar belakang juga izinkan. Pilih tidak ada pembatasan. Oke, ini ada tampilannya apabila settingannya sudah selesai. Hore, berkat bantuanmu aplikasi sudah diatur dan siap digunakan. Silakan ditutup saja. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita masuk ke aplikasinya di handphone si anak. Oke, ini adalah tampilan di bagian handphonenya si anak ya. Oke, setelah kita menghubungkan tadi ke handphonenya anak, ini adalah tampilan di handphonenya orang tua. Sekarang silakan kita diminta untuk memasukkan nama kita. Silakan kita masukkan saja nama anaknya sesuai dengan nama anak kita ya. Oke, silakan pilih apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian silakan pilih lanjutkan. Kemudian kita juga bisa diminta untuk menambahkan foto anak. Nah, ini menariknya ya, aplikasi ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya, di mana kita juga bisa memasukkan tambahkan foto. Kita tambahkan foto anak kita. Silakan izinkan. Oke, sudah. Sekarang fotonya sudah ditambahkan. Kemudian silakan pilih saya menerima kebijakan privasi dan silakan klik lanjutkan. Nah, silahkan ditunggu saja aplikasinya bekerja. Silahkan pilih next. Oke, nah ini bisa terlihat ya di sini aplikasinya sudah melacak lokasi keberadaan anak. Di sini disampaikan bahwa kami mengidentifikasi lokasi anak dengan akurasi sekian. Kemudian anak kamu berada dalam lingkaran biru yang ada pada peta yang bisa kita lihat di tampilan handphone ini. Silakan pilih lanjutkan. Tentukan rumah anak untuk dapat menerima notifikasi pergerakan. Nah, jadi kita nanti diminta untuk menentukan di mana lokasi rumah kita supaya kita tahu kapan atau sehingga kita bisa tahu kapan dan ketika anak kita keluar rumah atau meninggalkan lokasi rumah atau mungkin terlalu jauh berada dari rumah. Silakan pilih lanjutkan. Oke, ini adalah tampilan di aplikasinya orang tua ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah tampilan di handphonenya orang tua. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, kalau kita di halaman awalnya, ini adalah tampilan map lokasi keberadaan anak. Ini juga terlihat bahwa berapa persen baterainya si anak, 97%. Kemudian kita juga bisa mendengarkan suara lokasi si anak yang nantinya akan kita coba fitur-fiturnya. Kemudian di sini ada menu riwayat di mana mereka akan menampilkan tempat yang dikunjungi oleh anak kita, permainan yang mereka buka dan informasi-informasi lainnya seputar apa yang dilakukan oleh anak kita. Nah, ini adalah riwayat yang ada di handphonenya si anak. Kemudian ini juga terdapat fitur di mana ada dua fitur. Yang pertama, kita bisa merekam suara yang ada di sekitar si anak. Kemudian kita juga bisa mulai mendengarkan secara real time apa yang ada atau apa yang sedang terjadi di anak kita saat ini gitu. Ini adalah kelebihan aplikasi ini yang menurutku itu sangat bermanfaat sekali ya bagi kita orang tua, sehingga kita nggak cemas lagi anak-anak kita pergi kemana gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah menu lainnya, di mana kita bisa melihat ya di sini beberapa fiturnya seperti tempat. Kita juga bisa melakukan chat dengan anak kita secara personal, misalnya menanyakan kondisi keberadaannya di mana, sampaikan langsung pesannya ke handphonenya si anak. Oke, aku ulang lagi, kamu di mana? Nah, ini akan masuk ke handphonenya si anak nanti ya. Itu adalah fitur pesannya. Kemudian ini fitur sinyal. Nah, ini kita dapat mengirim sinyal keras ke handphonenya si anak jika mendengarkan telepon kita. Jadi misalnya nih, kita berusaha untuk menelpon si anak lagi di mana, tapi dia nggak ngangkat telepon kita. Kita bisa membunyikan bel ini sehingga anak tahu kalau kita sedang menghubungi mereka. Sekarang aku coba, nanti teman-teman bakal mendengarkan suara, di mana suara itu adalah handphonenya si anak ya.
Nah, itu dia sedikit contoh ya, bisa terdengar ya. Itu adalah suara belnya handphonenya si anak nanti apabila kita menghidupkan bunyi bel ini gitu. Ini juga bisa bermanfaat ketika si anak kehilangan handphone atau tidak menemukan handphonenya. Kemudian di sini juga ada fitur statistik penggunaan aplikasi seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan layanan di mana orang tua bisa memantau penggunaan aplikasi dan juga membatasinya. Silakan kita buka saja. Oke, ini hari ini 7 hari dan ini 10 hari, di mana kita bisa melihat riwayat aplikasi yang digunakan oleh anak kita. Kemudian, ini ada juga fitur tugas. Nah, ini juga ada sesuatu hal yang menarik ya, di mana nantinya aku akan bahas fitur ini di video yang berbeda karena menurutku ini menarik. Jadi kita bakal bahas di video yang berbeda supaya aku bisa menjelaskan lebih detail tentang fitur ini. Oke teman-teman dan ayah bunda, mungkin sekian dulu nih untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.